Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 12. Pagi ini kita akan melanjutkan materi usul fikih. Mudah-mudahan kalian materi yang pekan yang lalu sudah paham, bahkan sudah hafal ya, kaidah-kaidah tentang mutlak dan muqayyad. Ya, mudah-mudahan ya. Sudah kan? Sudah paham kan? Mudah-mudahan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-8 halaman 14. Tolong buka bukunya halaman 14. Pembahasan yang ke-8 tentang fil mantuqi wal mafhum. Saya akan membacakan terlebih dahulu dan sekaligus menerjemahkan, nanti diulas sedikit ya. Lihat al-mabhatsu tsaminu, pembahasan yang ke-8 fil mantuqi, tentang mantuk, wal mafhumi, dan tentang mafhum. Jadi mantuk itu secara kita, kalau secara bahasa kita, mantuk artinya tertulis. Mantuk dari kata natoko yantiku natkon. Jadi natikun mantukun artinya tertulis. Mafhum artinya kalau secara kita yaitu tidak tertulis ya. Mantuk dan mafhum, kalau mantuk tertulis, kalau mafhum tidak tertulis. Ya. Secara istilah usul fikih, al-mantuku, mantuk, madalla alaihi labdu, apa-apa yang menunjukkan atas suatu lafaz, fi mahali nutki, pada tempat pembicaraannya. Diulang, pal mantuku, mantuk, madalla, apa yang menunjukkan alaihi labdu, atas lafaz, fi mahali nutki, pada tempat pembicaraannya, maksudnya pada tulisannya. Wal mafhum, mafhum itu tidak atau tersirat, bahasa sederhananya tersurat dan tersirat. Kalau mantuk tersurat, kalau mafhum tersirat ya. Madalla, apa yang menunjukkan alaihi labdu, atas menunjukkan lafaz, la fi mahalli nutqi, yang tidak ada tempat pembicaraannya. Jadi ya, tulisannya begini maka maksudnya begitu, itu namanya mafhum. Lihat halaman 14. Wal mantuku yanqasimu ila qismaini. Mantuk itu terbagi kepada dua bagian. Al awalu, yang pertama, mala yahtamilu ta'wil, apa-apa yang tidak membutuhkan ta'wil, tidak membutuhkan penafsiran. Ya. Contoh di sini Allah berfirman, fasiyamu salah sati ayamin, maka hendaklah kamu puasa 3 hari. 3 tuh begini ya, itu namanya apa? Namanya mafhum, mantuk. Mantuk yang pertama yaitu adalah malayah tawil ta'wil, apa-apa yang tidak membutuhkan takwil, itu penafsiran lain. 3 ya 3 begini, 3 itu ya, jadi bukan begini ya. Itu yang kedua ma yahtamilu ta'wil, apa-apa yang membutuhkan takwil, membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya. Tidak cukup hanya dengan ucapan saja, tidak cukup dengan tulisannya saja. Seperti firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa, dan langit, banainaha, kami bangun, kami ciptakan, bi aidin, dengan tangan ya. Nah ini jadi kata-kata yadun dalam Quran itu ada tangan ini ya. Arti apa? Apa kalau punya tangan? Punya. Tangan Allah mukhalafatul lil wadisi. Nah ini perlu takwil. Tangan di sini ini bukan tangan ini, tapi adalah kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit ini karena dengan kekuasaannya. Itu namanya mantuk. Ada malayah tamil ta'wil, ada mayah tamilu ta'wil. Ada yang tidak membutuhkan penjelasan, ada yang tidak membutuhkan penjelasan ya. Jelas ya tentang mantuk. Yang kedua, mafhum. Lihat halaman 15. Wal mafhumu aidon, mafhum juga yang qasimu ila qismaini, terbagi kepada dua bagian. Satu, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah secara bahasa, muwafaqah itu yang cocok, yang sesuai. Secara istilah usul fikih, wahwa yaitu
makan al-maskutu, apa-apa yang didiamkan itu muwafiqon lil mantuki, sejalan cocok dengan apa yang diucapkan, ya. Seperti kita ya melarang untuk memukul orang tua, ya, kita melarang untuk memukul orang tua. Nah, dalam Al-Quran yang ada hanya fala taqul lahuma uffin. Dalam Quran tidak ada kamu dilarang memukul orang tua. Dalam Quran nggak ada. Tapi yang ada wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan tunggu dulu, ntar sama orang tua. Hukumnya haram. Bilang saja sudah dilarang, apalagi memukul, ya. Walaupun dalam Quran tidak ada janganlah kamu memukul orang tua, tapi yang ada adalah uffin. Itu namanya mafhum muwafaqah. Mafhumnya jangankan yaitu adalah memukul, mengucapkan saja sudah haram. Itu. Yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Mafhum kebalikannya, ya. Seperti sini wahwa, yaitu makan al-maskutu, apa-apa yang didiamkan itu mukhalifan lil mantuki, berbeda, menyalahi yang dengan yang dituliskan. Seperti yaitu adalah dalam sabda Rasulullah SAW bahwa kambing-kambing yang dibiarkan mencari makan sendiri maka wajib zakat, ya. Jadi kambing, unta, sapi yang dilepas ya tidak dikasih umpan oleh majikannya maka wajib zakat. Mafhumnya berarti kalau kambing, kalau sapi, kalau unta yang dikasih umpan oleh itu berarti tidak wajib zakat. Itu namanya mafhum mukhalafah, ya. Itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah haji, itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Ada berapa bulan haji? Ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau kita berhaji di luar itu berarti tidak sah, karena haji itu cuma 3 bulan, ya, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mafhum mukhalafahnya selain di 3 bulan itu bukan bulan haji, ya. Begitu. Contoh yang ketiga, lihat ya. Contoh yang ketiga, apabila kalian disuruh untuk melakukan sholat Jumat di hari Jumat, maka tinggalkanlah semua jual beli. Mafhum mukhalafahnya, ya, apa? Jadi kita tidak boleh mengadakan aktivitas sudah menjelang Jumat, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena mengganggu sholat Jumat. Jangankan aktivitas kita jual beli saja yang gampang tidak boleh, apalagi aktivitas yang lainnya. Sedangkan waktu Jumat telah tiba. Nah, adik-adik sekalian kelas 12, ya, tolong mudah-mudahan ini adalah materi yang terakhir sebelum memasuki akhir semester insyaallah bulan Desember. Tolong ini dipahami, ya. Tolong ini dikerjakan. Yang pertama tugas kalian adalah ya ini dipahami, ya, dihafal, dan terakhir diterjemahkan, ya. Yang terakhir diterjemahkan. Tolong simak baik-baik video ini. Mudah-mudahan kalian kelas 12 pagi ini senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersungguh-sungguh belajar, ya. Walaupun kita sifatnya jarak jauh, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui bahwa kalian itu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Ya, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.